Oke, kembali lagi dengan saya, Karmelo Hengki Lambung. Di saat ini saya menggunakan strategi pembelajaran jarak jauh. Dalam strategi pembelajaran jarak jauh ini, saya mengangkat tema mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang. Dalam sub CPMP, yang pertama, siswa mampu memahami dan mengidentifikasi mujizat Yesus dalam agama Kristen. Dan yang kedua, siswa mampu mengetahui mengenai mujizat yang dilakukan Yesus untuk memberi makan 5.000 orang. Selanjutnya saya memakai metode diskusi interaktif online. Dalam diskusi interaktif online ini adalah metode pembelajaran jarak jauh di mana peserta didik dan pengajar berinteraksi secara langsung melalui platform digital untuk membahas materi pelajaran menggunakan forum diskusi atau alat kolaborasi seperti Zoom atau Microsoft untuk membahas materi. Dan kita masuk pada langkah-langkah. Di sini ada 5 langkah. Yang pertama adalah langkah analisis, yang kedua adalah langkah desain, yang ketiga adalah langkah pengembangan, dan yang keempat ada langkah implementasi, dan yang kelima ada evaluasi. Kita masuk yang pertama yaitu tahap analisis. Dalam tahap analisis ini, identifikasi tujuan pembelajaran, menentukan tujuan dari materi ini seperti memahami mujizat Yesus, mempelajari pentingnya berbagai dan berempati dan mengenal kuasa Tuhan. Yang kedua, analisis kebutuhan peserta didik, menilai latar belakang pengetahuan peserta didik, usia, minat, dan kebutuhan khusus. Yang berikutnya, analisis konten, mengumpulkan informasi dari Alkitab seperti dalam kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dan sumber-sumber pendukung lainnya. Dan berikutnya, analisis sumber daya, menentukan bahan alat dan teknologi yang diperlukan. Lanjut kita masuk pada tahap desain, menentukan struktur materi atau membagi materi menjadi beberapa bagian seperti pengantar, latar belakang, cerita utama, dan penutup. Dan yang kedua, merancang aktivitas pembelajaran, merancang kegiatan seperti membaca teks Alkitab, diskusi kelompok, permainan peran, dan visualisasi cerita. Dan yang berikutnya, menyiapkan media pembelajaran, mengembangkan alat bantu visual seperti gambar, video, atau slide presentasi. Yang berikutnya, menyiapkan alat evaluasi, membuat soal-soal kuis, tugas, atau proyek untuk mengukur pemahaman peserta didik. Lanjut dalam tahap berikut yaitu tahap pengembangan, yaitu membuat materi, menulis naskah lengkap materi pembelajaran termasuk cerita dan penjelasan. Dan yang kedua, mengembangkan media, membuat atau mengumpulkan gambar, video, atau slide presentasi yang akan digunakan. Dan yang ketiga, menyusun panduan guru, menulis panduan untuk guru atau fasilitator tentang cara menggunakan materi ini dalam pengajaran. Yang berikut tahap implementasi. Dalam tahap implementasi ini tentunya ada persiapan, menyiapkan ruang kelas, alat bantu, dan materi pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran, mengajarkan materi sesuai dengan rencana yang telah dibuat, pastikan aktif pembelajaran berjalan lancar dan semua peserta didik terlibat. Yang ketiga, mendampingi peserta didik, membantu peserta didik dalam memahami materi, menjawab pertanyaan, dan memfasilitasi diskusi. Selanjutnya, analisis hasil evaluasi, menilai hasil evaluasi untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran tercapai dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Dan terakhir, revisi materi, berdasarkan hasil evaluasi, melakukan perbaikan pada materi, metode, atau alat bantu yang digunakan agar pembelajaran lebih efektif di masa mendatang. Oke, sekian materi saya hari ini mengenai Yesus memberi makan